Wankawan TV1. Bapak perusak demokrasi kita pernah mengatakan bahwa kita hadir di sini, kita melakukan aksi-aksi yang ada hadir di sini. Mari kita berdoa untuk Republik ini. Iya, kawan-kawan semua, kita hadir di sini sebenarnya hanya sekedar menunggu KPU melengkapi kecurangannya, melengkapi pemilu yang curang, yaitu mengumumkan hasil yang curang. Jadi sebenarnya tidak ada yang diharapkan, kecuali kita datang memberikan sokongan moral kepada mereka-mereka yang menolak kecurangan tersebut. Karena kecurangan itu sudah dilakukan jauh sebelumnya, sebelum pencoblosan, pada saat pencoblosan, pada saat penghitungan suara, dan sekarang puncaknya yaitu pada saat pengumuman hasil pemilu. Dan ini, masa ini bukanlah menunggu selebrasi siapa yang menang, tetapi menunggu momen untuk menolak hasil pemilu tersebut dan akan memperkarakannya di berbagai lini, termasuk di parlemen jalanan. Mudah-mudahan dengan penolakan ini makin terlihat kepada rakyat Indonesia bahwa pemilu ini securang-curangnya sudah berlangsung dengan kecurangan yang sangat terstruktur, sistematis dan masif. Prediksi Bang Rafli, keputusan dari ini prediksi, ya. Keputusan dari KPU nanti apa prediksi? Tidak ada yang kejutan, karena ini kan proses rekapitulasi yang sudah kita lihat. Maka yang jadi masalah adalah nanti kita tinggal cocokkan angka KPU dengan angka quick count-nya, ya, sekitar 58%. Makanya saya katakan bahwa prosedur untuk curangnya ini secara analitik ya adalah dengan menggunakan Sirekap. Sirekap itu adalah alat bantu, tapi alat bantu kecurangan. Jadi Sirekap di set terlebih dahulu, diperkuat oleh quick count. Sirekap berevolusi persentasenya, tapi tetap mempertahankan algoritma 56, 57, 58% untuk 02. Dan kemudian hasil Sirekap yang kemudian ditutup informasinya sebagian dan lain sebagainya menjadi panduan untuk menetapkan rekapitulasi secara manual. Maka sempurnalah kecurangan dari sisi pencoblosan, penghitungan dan pengumuman hasil. Tetapi kalau kita bicara tentang kecurangan, kecurangan sudah jauh sebelumnya. Ketika Presiden Jokowi menginginkan bahwa dia ingin 3 periode, perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu. Ketika itu tidak bisa karena ditolak oleh partainya sendiri, oleh Bu Mega, maka kemudian dia menitipkan anaknya melalui putusan Paman Usman, dan jadilah kemudian kecurangan itu bertambah-tambah sampai hari ini, sampai detik ini. Ini kan KPU ini masih ada terkesan dia tertekan. Entah siapa menekan kali ini. Langkah strategis apa saran Bang Rafli kepada KPU biar dia netral? Kita tidak bisa lagi menyarankan apa-apa kepada Komisi Pemilihan Umum yang sudah tercebur ke dalam kubangan kecurangan. Karena kalau dia tidak berafiliasi, kalau dia tidak membackup kekuasaan, saya kira yang namanya Hasyim Asy'ari sudah lama diberhentikan sebagai ketua KPU. Bayangkan, ada orang 4 kali melakukan pelanggaran kode etik, 2 diantaranya itu peringatan keras yang terakhir, tetapi tidak diberhentikan. Tidak mungkin kalau dia tidak di backup oleh kekuasaan. Kekuasaan sepertinya sengaja menaruh Hasyim Asy'ari untuk mengamankan semua hasil pemilu ini, terutama Pilpres. Himbauan kepada masyarakat apabila KPU curang. Himbauan kepada masyarakat ya, turunlah ke jalan. Penuhi jalan-jalan ibu kota ini. Di DPR, di depan istana, di depan KPU, ekspresikan hak konstitusional kawan-kawan semua, bangsa Indonesia semuanya, bahwa kita bangsa Indonesia adalah bangsa besar, bukan bangsa pecundang yang mau diperintah, mau dipimpin oleh mereka yang curang, oleh mereka yang mencari kekuasaan dengan kecurangan, menggunakan kekuasaan, menggunakan uang, menggunakan kebijakan-kebijakan yang tidak adil. Tetapi pesan saya adalah jangan membuat kerusuhan, jangan membuat chaos, jangan melanggar hukum, karena itu akan menjadi alasan bagi alat pengaman untuk membubarkan aspirasi publik tersebut, untuk menangkapi orang-orang tersebut. Karena itu tetaplah turun ke jalan,
dengan damai, peaceful assembly, dan itu adalah hak konstitusional warga negara Republik Indonesia. Mengatakan bahwa pemilu itu curang dianggap One Kawan TV 1